Langkah pertama, kita pergi ke menu IP, DHCP client, lalu klik tanda plus. Untuk interface-nya kita gunakan enter 1, lalu apply OK. Selanjutnya kita pergi ke menu bridge plus, lalu apply OK. Lalu klik port plus, tambahkan untuk WLAN 1 dan juga kita tambahkan juga untuk header 2. Selanjutnya kita kembali ke menu IP, lalu klik menu address, klik tanda plus, lalu kita tambahkan IP untuk router. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1/24 dan interface-nya saya gunakan untuk ke bridge. Lalu kita ke menu wireless, aktifkan WLAN-nya, lalu untuk mode kita gunakan HP bridge. Untuk SSID bebas, di sini saya menggunakan nama bulan. Jika sudah, kita klik apply lalu OK. Nah, selanjutnya ketik IP lagi ke menu DNS, atur DNS-nya menjadi DNS Google yaitu 8.8.8, lalu apply OK. Selanjutnya ke menu firewall NAT, lalu ke menu general. Untuk chain-nya pilih Ethernet, untuk interface-nya kita pilih header 1. Action-nya kita ganti ke masquerade lalu apply OK. Setelah itu kita ke menu IP lalu DHCP server untuk mendapatkan IP secara dinamik. Lalu DHCP setup, lalu pilih bridge, lalu next sampai selesai. Selanjutnya kita cek apakah kita sudah menerapkan IP atau belum. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP dinamik yang didapatkan dari DHCP server. Selanjutnya kita akan membuat server untuk VPN-nya. Di sini saya akan menggunakan L2TP, klik menu L2TP, lalu enablekan, lalu apply, OK. Lalu kita ke menu secret, tanda plus, untuk namanya bebas menggunakan apa aja. Untuk password juga bebas dan service menggunakan L2TP. Selanjutnya pilih local address, lalu ketikkan IP yang ingin kita gunakan. Untuk remote address-nya juga. Dan untuk profilnya menggunakan default encryption, lalu apply OK. Nah, jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi untuk router 2. Langkah pertama, kita masuk ke menu wireless, lalu aktifkan WLAN-nya, kita klik, lalu kita scan start, kita pilih WiFi yang akan kita gunakan, lalu konekkan. Untuk modenya kita gunakan station bridge, lalu apply OK. Selanjutnya kita ke menu security profile, klik tanda plus, lalu modenya kita gunakan dynamic cache, centang semua, dan untuk passwordnya bebas. Lalu klik apply OK. Lalu klik tanda plus lagi, pilih virtual. Untuk mode HP bridge, lalu untuk SSID-nya bebas. Lalu security profile pilih virtual 1, lalu play OK. Langkah selanjutnya masuk ke menu bridge, klik tanda plus, lalu play OK. Lalu ke menu port, nah, tambahkan untuk WLAN 2 dan header 2. Selanjutnya kita pilih IP, lalu address, tambahkan IP router untuk router 2. Di sini saya menggunakan 192.168.31/24. Dan interface-nya menggunakan bridge 1, lalu apply OK. Langkah selanjutnya kita kembali ke menu IP, lalu DHCP client, klik tanda plus. Untuk interface-nya gunakan WLAN 1, apply OK. Pastikan terdapat bound pada status. Dan selanjutnya kita ke menu IP, DHCP server, lalu DHCP setup. Untuk DHCP nya menggunakan bridge 1, lalu next hingga selesai. Selanjutnya kita akan ke menu IP, lalu DNS, centang, lalu servernya kita menggunakan 8.8.8.8, lalu apply OK. Lalu kita ke menu firewall NAT, tanda plus, lalu general kita pilih chainnya Ethernet, auto interface kita gunakan WLAN 1,
lalu actionnya kita ubah menjadi mesh query apply. Oke. Lalu kita akan membuat klien untuk VPN nya. Kita klik menu PPP, klik tanda plus, lalu cari L2TP client. Untuk connectnya kita akan menggunakan IP lokal dari router 1. Untuk usernya sama seperti tadi, bulan, lalu passwordnya 123. Apply. Oke. Nah, jika sudah, kita akan mengecek apakah VPN sudah terhubung atau belum. Cara mengeceknya ialah dengan membuka di router 1, lalu kita klik menu IP, lalu address. Nah, di situ akan muncul IP secara otomatis yang didapatkan dari VPN. Selanjutnya kita akan melakukan proses routing. Klik tanda plus, lalu DC address-nya kita gunakan IP router dari router 2. Untuk gateway-nya kita isi 10.10.10.10.2 dan pastikan kalian memberi prefix pada DST address-nya. Lalu klik apply, lalu oke. Pastikan muncul huruf AS pada IP yang kita ketikkan tadi. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan routing juga pada router 2. Langkah pertama, klik menu IP, lalu pilih routers, klik tanda plus, lalu ketikkan IP router yang ada di router 1. Gateway-nya di sini kita menggunakan 10.10.10.1 dan pastikan pada bagian DST address-nya kalian beri prefix. Jika sudah, klik apply lalu oke. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengepingan untuk mengecek apakah jaringan sudah terhubung atau belum dengan cara buka CMD lalu ketikkan IP config untuk mengetahui IP yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah proses pengepingan dengan mengetikkan ping 192.168.1.254. Itu adalah IP yang kita dapatkan untuk router 2. Jika terhubung maka akan muncul tulisan time TTL. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk mengeping dari PC 1 ke PC 2. Nah, jika terhubung kita akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses instalasi Treebox pada VirtualBox. Nah, selanjutnya kita klik new, lalu beri nama. Untuk tipenya kita pilih tipe Linux dan versinya kita pilih ke Red Hat 64 bit. Klik next, lalu pilih RAM sesuai yang kita inginkan. Klik next, dan next. Nah, untuk setting kita di storage empty, klik tanda pilih kaset, close as file, kita pilih cari file Treebox ISO-nya, open, lalu klik oke, dan start. Untuk itu kita ubah ke Treebox-nya. Oke, tunggu sampai selesai. Kita pilih US, lalu cari Asia strip Jakarta. Oke, kita buat password baru, lalu klik oke. Tunggu sampai proses selesai. Nah, selanjutnya kita akan ubah jaringan menjadi bridge adapter. Lalu kembali lagi untuk menghapus file ISO Treebox-nya, lalu reset. Login menggunakan password root dan password yang kita gunakan tadi. Lalu selanjutnya kita ketikkan sistem config mode. Kita klik edit device, klik lagi, hilangkan pagernya, akan kita isi IP kita tadi dengan akhiran .100 dan isi sesuai di video. Oke, lalu save quit, lalu restart.
Selanjutnya kita buka browser, lalu kita ketikkan IP tadi 1.100 itu untuk masuk ke dalam web Trixbox. Klik switch, lalu masukkan username yaitu main dan passwordnya adalah password, lalu sign in. Kita masuk PBX setting, pilih extension dan pilih submit. Dan user access-nya kita bebas, lalu kasih nama. Dan kita lihat dan nomor yang sama dengan user juga sama 123 dan juga di enable, lalu klik 123 di enable, centang semua, lalu submit, lalu apply configuration change dan configure reload. Nah, di sini saya akan membuat lagi sebanyak 3 user karena ada 3 media yang saya gunakan untuk melakukan konfigurasi VoIP. Jika sudah, kita akan beralih ke aplikasi VoIP untuk melakukan panggilan. Dan untuk kolom ini kita isi 123 sama seperti user yang kita tadi, lalu ketik add dan masukkan IP yang ada di Trixbox kita. Untuk passwordnya sama 123, lalu login, next, lalu next. Jika sudah seperti ini, maka kita akan memasukkan user dan nomor untuk PC dari router 2. Nah, masukkan usernya, lalu sama seperti tadi, klik login, next, skip, lalu next. And they say that it's all fun, but that fun, it ain't fun. Man, I'm done. And I know we're all different. Our beliefs and religions, but I don't see the difference in me, you, you're two, and Marvel. So if you've had enough, then come to the land of the lost and lonely. Don't be afraid, we'll be one big family of freaks. We are the freaks. I've been kicked down in the dirt. I pretend that it don't hurt, and I know that they're just words, but sticks, stones, they break bones. But just know we could all be disciples, and we'll write our own Bible. We'll put freaks in the titles. It's me, you, you're two, and Marvel. So if you've had enough, then come to the land of the